Selamat pagi. Kita bertemu pada Sebelum mata kita kuliah masuk kepada materi kesehatan tanah untuk pertemuan dari pertemuan kali ini tengah semester kita akan itu terdiri dari pertama membahas mengenai konsep dari kesehatan tanah. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga akan membahas mengenai bioindikator dari kesehatan tanah. Kemudian pertemuan keempat akan membahas mengenai fauna tanah dalam kaitannya dengan kesehatan tanah. Kemudian pertemuan kelima akan membahas mengenai peranan bahan organik terhadap peningkatan kesehatan tanah dan penentuan atau penetapan kesehatan tanah. Kemudian pertemuan ke-6 dan ini ada beberapa referensi yang bisa mengenai kontaminasi tanah dan bioremediasi berkaitan dengan materi yang akan pada tanah-tanah yang terkontaminasi. Jadi itu materi yang akan kita bahas, silakan dicari pada mata kuliah kualitas dan kesehatan Kemudian, tanah setelah ujian akhir semester. Ada beberapa materi yang berupa e-book yang juga saya sudah berikan. Silahkan di-download, kemudian dipelajari pada materi-materi atau pada buku-buku yang subbab-subbab yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas mengenai kesehatan tanah. Jadi, kalau kita bicara mengenai kesehatan tanah, beberapa definisi berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu dan berdasarkan hasil penelitian disampaikan oleh beberapa peneliti atau beberapa ahli yang pada prinsipnya definisinya hampir sama. Jadi di mana perbedaannya itu hanya terletak pada apa tujuan dari kesehatan tanah tersebut, kemudian apa kegunaan dari kesehatan tanah tersebut, baik itu kaitannya dengan pertanian atau bidang yang lainnya. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan kesehatan tanah itu merupakan dasar atau fundamental dalam produksi pertanian yang berkelanjutan. Ya, jadi tanah itu merupakan salah satu aspek yang menentukan produksi pertanian yang berkelanjutan. Tanah itu dinamis, ya, merupakan sumber kehidupan di mana kondisinya itu sangat penting, baik itu terhadap produksi makanan, kemudian serat atau kayu-kayuan, dan terhadap keseimbangan alam dan fungsi ekosistem. Ya, jadi sekali lagi tanah itu dinamis, merupakan sumber kehidupan yang sangat vital terhadap produksi makanan, serat, kemudian keseimbangan alam dan fungsi ekosistem. Kualitas dan kesehatan tanah ditentukan atau menentukan keberlanjutan dari suatu sistem pertanian, kemudian kualitas lingkungan, dan karena sangat menentukan keberlanjutan dari pertanian dan kualitas lingkungan, sehingga sebagai konsekuensinya akan berpengaruh terhadap tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan kesehatan manusia. Kesehatan tanah dapat didefinisikan sebagai kemampuan tanah dalam memerankan atau dalam memunculkan fungsinya sesuai dari potensi tanah tersebut dan peran
atau performa dari kesehatan tanah akan berubah seiringnya waktu karena penggunaannya oleh manusia serta pengelolaannya, atau karena ada kejadian-kejadian alam yang akan mempengaruhi kualitas atau kesehatan tanah tersebut. Kesehatan tanah itu bisa diperkaya atau bisa ditingkatkan, diperbaiki gitu ya, melalui keputusan pengelolaan dan penggunaan lahan yang menitik beratkan kepada berbagai aspek atau berbagai fungsi tanah, dan ini akan bisa memperparah atau memperburuk keadaan apabila keputusan yang diambil hanya berfokus kepada satu fungsi saja. Misalnya, apabila pengelolaan atau penggunaan lahan itu hanya difokuskan kepada peningkatan produktivitas, tidak mempertimbangkan fungsi lain, misalnya fungsi sebagai habitat ekosistem atau sebagai habitat fauna atau sebagai sumber penyimpanan air atau filter air. Ya, di satu sisi keputusan yang hanya mempertimbangkan kepada satu fungsi tanah ini bisa jadi akan meningkatkan produktivitas, tetapi pada fungsi tanah yang lain akan terganggu. Hal ini akan menyebabkan produktivitas tidak akan sustain atau berkelanjutan. Jadi kira-kira itu pemahaman mengenai kesehatan tanah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau sudut pandang tertentu. Menurut Andrea et al. 2017, ya, mengcapture kesehatan tanah itu dari aspek-aspek, baik itu sebagai penopang dan stabilitas soil fisik tanah, kemudian kesehatan tanah itu akan menciptakan stabilitas karbon dalam jangka waktu yang lama, kemudian siklus hara, baik itu karbon, fosfor maupun nitrogen, kemudian habitat dari biodiversitas, kemudian keberadaan air di dalam tanah, kemudian pergerakan dan ketersediaan air tanah, kemudian sebagai filter dan penyangga. Ya, jadi ini beberapa aspek atau parameter yang dipertimbangkan ketika kita membahas atau mempelajari mengenai kesehatan tanah menurut Andrea et al. Kemudian menurut Kate dan Jim, kesehatan tanah itu mendukung fungsi ekosistem, di mana fungsi ekosistem itu terdiri dari sebagai filtrasi dan storage, ya, atau penampung air, kemudian penangkap dan storage atau penampung karbon, kemudian fungsi ekosistem sebagai fungsi biologi dan keragaman atau diversity dari biologikal, ya. Kemudian fungsi ekosistem lainnya adalah kapasitas produktif. Jadi menurut Kate dan Jim, kesehatan tanah atau tanah yang sehat itu akan mendukung fungsi ekosistem. Nah, fungsi ekosistem ada 4 ini, ya. Jadi kesehatan tanah sangat mendukung dari 4 fungsi ekosistem ini. Kemudian menurut Kathleen 2020, ya, jadi tanah yang sehat itu berasal dari sistem pengelolaan kesehatan tanah yang baik.
Ya, jadi tanah yang sehat itu berasal dari sistem pengelolaan tanah yang baik, di mana sistem pengelolaan tanah yang baik itu akan mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan keuntungan lingkungan. Keuntungan ekonomi itu terdiri dari kurangnya input atau biaya dari pengelolaan. Kemudian risiko lebih rendah dari pestisida ataupun cuaca. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi cuaca ekstrim atau anomali cuaca, biasanya akan terjadi kegagalan pada pengelolaan atau budidaya tanaman kalau kita kaitkan dengan pertanian. Kemudian risiko penyakit juga begitu ya. Nah, tanah yang sehat itu akan mengurangi risiko cuaca yang ekstrim yang mempengaruhi produktivitas atau keuntungan ekonomi dan penyakit. Kemudian tanah yang sehat itu juga memiliki produktivitas dan hasil yang lebih tinggi. Kemudian dari aspek keuntungan ekonomi, tanah yang sehat itu adalah tanah yang memiliki unsur hara dan mikrobiologi ya yang kaya, ya yang diperkaya. Jadi unsur haranya kemudian mikrobiologi tanahnya diperkaya. Kemudian tanah yang sehat itu bisa menahan air ya di dalam tanah. Kemudian tanah yang sehat itu akan meningkatkan soil struktur. Ya, jadi ini definisi dari tanah yang sehat, di mana tanah yang sehat itu berasal dari sistem pengelolaan kesehatan tanah. Menurut Doran dan Zeiss 2000, kesehatan tanah juga mengacu kepada kualitas tanah yang didefinisikan sebagai kapasitas tanah dalam memerankan fungsinya dalam suatu ekosistem terhadap aktivitas biologi yang berkelanjutan, kemudian pengelolaan kualitas lingkungan, dan mempromosikan atau memperbaiki kesehatan tanaman dan hewan. Ya, jadi ini ya, sebenarnya mirip perbedaan dari definisi kesehatan tanah dan kualitas tanah. Nanti bedanya di mana kita akan dua bahas. Terminologi atau dua definisi dari kesehatan tanah dan kualitas tanah itu bisa bertukar-tukar ya. Jadi bisa berartinya begini, pada satu konsep kesehatan tanah ada beberapa indikator ya yang akan menentukan kesehatan tanah. Kemudian kualitas tanah pun memiliki indikator yang akan menentukan kualitas tanah. Nah, indikator-indikator ini bisa digunakan, di satu sisi bisa digunakan untuk menentukan kualitas tanah, dan bisa juga digunakan untuk menentukan kesehatan tanah. Kemudian beberapa menggunakan definisi atau konsep kualitas tanah itu mengacu kepada sifat tanah yang sudah dimiliki tanah tersebut ya. Jadi misalnya seperti tekstur dan kedalaman tanah. Sedangkan kesehatan tanah itu mengacu kepada sifat-sifat tanah yang dinamis, yang bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kualitas tanah itu mengacu pada sifat alami tanah yang sudah dimiliki, dan umumnya cenderung susah untuk berubah. Jadi misalnya seperti tekstur tanah, kemudian kedalaman tanah. Sedangkan kesehatan tanah itu mengacu kepada sifat tanah yang dinamis, yang bisa berubah dan sangat tergantung, dan perubahannya sangat cepat tergantung pada pengelolaan.
seperti misalnya organik, bahan organik, kemudian bahan induk, dan stabilitas agregat. Tanah dengan kualitas yang baik umumnya lebih fleksibel atau lebih resilient ya. Resilient elastis ya. Bisa kembali lagi atau bisa pulih dari kerusakan dan cenderung lebih tahan terhadap degradasi. Jadi tanah dengan kualitas yang baik itu bisa pulih, bisa kembali pulih ya dari kerusakan, kemudian dan cenderung lebih tahan terhadap degradasi. Sifat tanah dinamis itu mendekati optimum ya. Jadi mendekati optimum untuk fungsi kesehatan tanah. Ya, jadi indikator sifat tanah yang dinamis itu adalah indikator yang digunakan yang lebih presisi atau lebih mendekati terhadap fungsi kesehatan tanah. Jadi keuntungan atau fungsi tanah itu sangat penting ya. Jadi secara garis besar kesehatan tanah itu merupakan ekosistem hidup, sedangkan kualitas tanah itu adalah spesifik ya, soil quality indikator yang diukur. Ya, jadi sekali lagi kesehatan tanah itu merupakan ekosistem yang hidup, yang dinamis, yang indikator-indikator atau parameternya bisa berubah. Ya. Sedangkan kualitas tanah itu adalah suatu tanah yang sehat, parameter atau indikator beberapa untuk menentukannya diukur yang dan spesifik. Ada siklus unsur hara yang baik di situ. Kemudian sebagai infiltrasi ya. Kemudian bisa dilewati oleh air sebagai baik itu sebagai filter atau sebagai reservoir atau tempat menyimpan atau memegang air. Kemudian ini tadi ya sebagai filtering dan buffering, penyangga dan penyaring. Kemudian mendukung stabilitas, mendukung aspek fisik tanah ya. Kemudian stabilitas fisiknya juga terjaga. Kemudian merupakan habitat untuk biodiversitas. Ya, jadi tanah yang sehat itu memiliki karakteristik ini ya. Nah, untuk mengetahui suatu tanah itu apakah sehat atau tidak, tentu saja ada indikator-indikator yang digunakan untuk menentukannya, sama dengan kualitas tanah ya. Tapi yang harus diingat, untuk menentukan kualitas tanah, kesehatan tanah maksud saya, indikatornya cenderung dinamis. Dan itu kita gunakan sesuai dengan spesifik kepentingan apa yang kita hubungkan dengan kesehatan tanah tersebut. Jadi indikator kesehatan tanah umumnya menggambarkan sifat tanah yang spesifik ya. Jadi sifat tanah itu secara umum dikategorikan sebagai stabil ya, menjadi dua ya, soil properties atau sifat tanah secara umum dikategorikan menjadi dua, stabil dan dinamis. Sifat tanah yang stabil itu akan mempengaruhi sifat tanah yang stabil dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah. Jadi faktor pembentuk tanah seperti yang kita ketahui ada 5, iklim, kemudian vegetasi, kemudian kelerengan, kemudian waktu, dan bahan induk. Ya, itu yang mempengaruhi sifat tanah yang stabil. Yang
sedikit sekali berubah, ya. Sifat tanah tersebut sedikit sekali berubah karena praktek pengelolaan. Nah, contohnya sifat tanah yang stabil itu seperti tekstur tanah, kemudian tipe tanah dan kedalaman tanah. Sedangkan sifat tanah yang dinamis itu bisa berubah dengan praktek pengelolaan dan penggunaan lahan. Misalnya bahan organik tanah, nah itu gampang berubah karena apabila pengelolaan atau penggunaan lahan dengan memberikan input bahan organik, kandungan bahan organik dalam tanah akan berubah. Kemudian seperti juga bahan induk, bahan bobot isi maksud saya, bulk density dan pH. Sebenarnya belum ada kesepakatan atau konsensus tertentu mengenai indikator kesehatan tanah yang bisa diterapkan pada setiap agroekosistem. Jadi tidak ada kesepakatan, sekali lagi itu tergantungnya. Jadi misalnya agroekosistemnya itu adalah agroforestry, parameter-parameter yang menentukan apakah pada sistem agroforestry kesehatan tanah itu baik atau tidak, tentu saja parameternya akan berbeda pada sistem pengelolaan monokultur. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ketentuan atau kesepakatan tertentu, parameter-parameter atau indikator yang digunakan untuk menentukan kesehatan tanah itu tergantung dari penggunaan lahan yang ada. Kemudian indikator-indikator kesehatan tanah itu spesifik lokasi, ya. Kemudian dan terkadang tidak permanen. Nah, ini jadi beberapa tergantung sama dengan kualitas tanah, kondisi jadi alam. Kesehatan tanah itu meliputi aspek fisik, kimia, dan biologi. Ya, beberapa parameter fisik yang bisa digunakan ini ya tergantung, sekali lagi tergantung pada kebutuhan. Kemudian aspek kimia yang kita gunakan bisa ini ya, kemudian aspek biologi yang kita gunakan ya, beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Sekali lagi, parameter ini bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangi tergantung kepada kepentingannya. Belakangan, karena terjadinya alih fungsi lahan yang ini sangat berkaitan erat dengan kebutuhan pangan dan kehidupan manusia, terjadi degradasi lahan yang bisa dikatakan ke arah yang semakin buruk. Jadi ini juga akan mempengaruhi kesehatan tanah. Bagaimana kita mengelola kesehatan tanah pada sistem budidaya yang ada? Yang pertama, mengurangi kerusakan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan atau material atau alat yang bisa merusak tanah. Misalnya mengurangi penggunaan mechanical gitu ya. Jadi misalnya mechanical yang akan menyebabkan terjadinya pemadatan tanah yang akan menurunkan kesehatan tanah. Kemudian kimia, penggunaan bahan-bahan kimia, kemudian penggunaan biologi yang bisa mengganggu parameter-parameter yang akan menentukan kesehatan tanah. Kemudian alternatif pengelolaan lain yang bisa digunakan, tetap menjaga tanah itu tertutupi, ya, baik itu dengan tanaman-tanaman yang hidup atau dengan sisa tanaman-tanaman yang sudah mati. Jadi pengelolaan selanjutnya atau pengelolaan yang bisa juga digunakan sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan tanah adalah
menjaga sedemikian rupa permukaan tanah itu tetap tertutup atau tercover. Kemudian pengelolaan selanjutnya yang bisa digunakan adalah memperbanyak atau memaksimalkan keragaman tanaman dalam rotasi tanam atau tanaman penutup tanah. Kemudian alternatif selanjutnya adalah menjaga akar-akar hidup di dalam tanah sebanyak mungkin, karena akar-akar hidup ini sebagai jejaring unsur hara yang akan menjaga unsur hara sehingga tidak tercuci atau leaching, ya, yang akan meninggalkan solum tanah dan hilang dari daerah perakaran. Kemudian misalnya mengintegrasikan kesehatan tanah, sistem pertanian dengan jadi penggunaan alat sistem itu diminimalisir. Pertanian lain maksudnya begini. Jadi sedemikian sistem pertanian apabila kita kombinasikan dengan pengelolaan peternakan baik itu sapi, unggas dan sebagainya. Ya, jadi mengintegrasikan sistem pertanian pemadatan yang ada, mengurangi atau menurunkan kualitas kemudian tanah. Memaksimalkan keragaman tanaman pada rotasi tanam atau tanaman penutup tanahnya. Jadi misalnya ini kita kombinasikan, ya, tidak hanya monokultur tapi ada tanaman pagar, ada tanaman utama, sehingga penutup tanahnya atau soil coveringnya lebih bagus. Ini juga sistem subak yang kita kenal, ya, jadi ada sawah kemudian ada jagung. Kemudian, ya, pengelolaan yang selanjutnya tadi, pengelolaan kesehatan tanah yang bisa kita lakukan itu menjaga akar-akar hidup di dalam tanah tetap terjaga, sehingga ini bisa menjadi jejaring unsur hara, sehingga unsur hara tidak tercuci, ya, karena ditangkap oleh akar-akar hidup. Nah, unsur hara yang diserap oleh tanaman itu apabila ini adalah tanaman penutup tanah bisa kita kembalikan sebagai unsur hara organik ke dalam tanah. Sebisa mungkin apabila kita menggunakan lebih dari satu tanaman, gitu ya, atau multi cropping, pilihlah tanaman-tanaman yang mempunyai perakaran dalam dan yang mempunyai perakaran dangkal tapi menyebar atau serabut, sehingga jejaring unsur hara itu bisa terbentuk dengan baik. Tidak ada hara yang tercuci atau tidak ada hara yang hilang karena pencucian. Kemudian menjaga permukaan tanah tetap tertutup tanaman, baik itu tanaman hidup atau sisa-sisa tanaman. Nah, seperti ini, ya. Jadi apabila tanamannya misalnya tanaman utamanya tanaman kelapa sawit, pada area-area yang terbuka kita bisa tutup atau tanami tanaman penutup tanah, sehingga permukaan tanah ini benar-benar terjaga, baik itu dari pukulan air hujan yang akan menyebabkan erosi percik ataupun erosi permukaan runoff. Nah, dan penutup tanah ini juga akan menjaga kelembapan tanah, kelembapan mikro tanah atau iklim mikro di dalam tanah, sehingga bisa menjadi habitat yang lain, habitat yang baik bagi organisme tanah untuk hidup dan berkembang biak. Organisme tanah ini akan menciptakan jejaring makanan di dalam tanah. Nah, ini untuk tanaman hidup, bisa juga sisa-sisa tanaman yang sudah mati, ya, kita kembalikan ke lahan untuk menjaga permukaan tanah. Kemudian mengimplementasikan livestock, ya. Jadi livestock ini integrasi antara tanaman dan peternakan, ya. Jadi ini sudah banyak kita jumpai, baik itu untuk tanaman perkebunan ataupun tanaman hortikultura atau tanaman semusim. Kemudian ternak ini juga kita bisa gunakan untuk mengolah tanah. Ini cara yang lain untuk mengelola kesehatan tanah adalah menciptakan kondisi yang baik, ya, atau habitat yang baik bagi organisme-organisme yang membentuk jaringan makanan atau soil food web, ya. Jadi kita ciptakan sebanyak mungkin diversitas organisme di dalam tanah yang akan membentuk
jaringan makanan di dalam tanah. Nah, jadi dari pembahasan bagaimana mengelola kesehatan tanah yang baik, kita bisa menyimpulkan kunci untuk meningkatkan kesehatan tanah adalah yang pertama, meminimalisir kerusakan tanah, kemungkinan kerusakan tanah, kemudian melindungi, menjaga permukaan tanah tetap tertutup, kemudian diversitas tanaman, baik itu tanaman utama yang kita tanam ataupun tanaman penutup tanah, kemudian akar hidup tanaman ya, sebanyak mungkin atau sepanjang mungkin, kemudian mengintegrasikan livestock, peternakan, dan pertanian atau cropland. Jadi itu beberapa kunci untuk meningkatkan kesehatan tanah. Tentu saja ada opsi atau ada alternatif lain yang bisa juga digunakan untuk meningkatkan kesehatan tanah. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada materi mengenai konsep dari kesehatan tanah yang kita bahas tadi, baik itu mengenai definisi dari kesehatan tanah, kemudian indikator-indikator yang kita gunakan untuk menentukan kesehatan tanah secara garis besar ya, sekali lagi itu tergantung dari kepentingannya, dan indikator yang digunakan untuk menentukan kesehatan tanah itu cenderung dinamis ya, cenderung berubah. Kemudian yang ketiga adalah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengelola kesehatan tanah. Jadi ada alternatif yang bisa kita lakukan untuk mengelola kesehatan tanah. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan langsung dituliskan saja di fitur Google Classroom, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya langsung di Google Classroom tersebut. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.